Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kali ini kita dapat berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya yang halalan thayyiban, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kali ini kami ingin mengajak Bapak Ibu menjawab 50 soal TKB ataupun SKB Pendidikan Agama Islam. Nanti jawaban Bapak Ibu bisa ditulis dalam selembar kertas terlebih dahulu. Setelah selesai mencatat jawaban yang betul pada soal ini, nanti akan kami arahkan Bapak Ibu untuk ke deskripsi video ini. Di situ nanti sudah kami sediakan link agar Bapak Ibu memasukkan jawaban yang sudah dicatat pada link tersebut. Baik Bapak Ibu, kali ini kita langsung saja ke soal yang pertama. Nanti kita baca pelan-pelan saja biar nanti Bapak Ibu bisa paham. Nomor 1. Akidah adalah beberapa perkara yang diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan. Ini adalah pengertian akidah menurut A. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, B. Muhammad Soltau, C. Hasan Al-Banna, D. Muhammad Abduh, dan E. Imam Ghazali. Kami hitung waktu mundur 3 detik. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 2. Pernyataan di bawah ini yang bukan termasuk tujuan belajar akidah adalah A. Memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang benar, B. Memelihara manusia dari kemusyrikan, C. Menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan, D. Mendapatkan pertolongan dari sesama, dan E. Membentuk pribadi muslim yang luhur dan mulia. Kami hitung waktu mundur 3 detik. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 3. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Muraqabatullah. 2. Meningkatkan ilmu agama. 3. Rajin membantu teman. 4. Istiqomah dan berprinsip. 5. Suka bertoleransi, dan 6. Memperbanyak zikir kepada Allah. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Saya ulangi. 1. Muraqabatullah. 2. Meningkatkan ilmu agama. 3. Rajin membantu teman. 4. Istiqomah dan berprinsip. 5. Suka bertoleransi, dan 6. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, dari pernyataan di atas yang termasuk metode peningkatan kualitas akidah yang tepat adalah A. 2, 3, 4, 5, B. 3, 4, 5, 6, C. 1, 2, 3, 4, D. 1, 2, 4, 6, E. 2, 3, 4, 6. Kami hitung waktu mundur 3 detik. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 4. Moral dan etika adalah sama-sama membicarakan tentang tingkah laku manusia yang membedakan antara moral dan etika dari segi A. Ilmu dan prakteknya, B. Teori dan prakteknya, C. Sebab dan akibatnya, D. Hasil dan tidaknya, dan E. Sebelum dan sesudahnya.
3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 5. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 merupakan dasar dari sikap A. Ifah, B. Saja'ah, C. Hikmah, D. Adalah, dan E. Khona'ah. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 6. Pernyataan di bawah ini yang bukan termasuk kategori dari bahaya hasad adalah A. Menimbulkan permusuhan dan pertikaian, B. Menimbulkan perasaan dendam, C. Mendapatkan banyak perhatian, D. Tidak disenangi banyak orang, dan E. Dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu 3 detik mundur. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 7 Bapak Ibu. Apabila nanti terlalu cepat bisa di pause, bisa di skip ya. Nomor 7, salah satu bentuk adab kita terhadap orang tua adalah A. Selalu meminta izin dan bantuan, B. Berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua, C. Selalu menasihatinya, D. Selalu memberi oleh-oleh, dan E. Selalu memberi masukan. Silakan jawab. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 8. Dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang difitnah oleh Zulaikha, dapat kita ambil hikmahnya atau pelajarannya, yaitu A. Seorang pribadi yang kuat imannya, B. Seseorang yang kuat tenaganya, C. Seseorang yang kuat ilmunya, D. Seseorang yang kuat hawa nafsunya, dan E. Seseorang yang kuat kesabarannya. Silakan jawab. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 9. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110 yaitu dalil tentang A. Tobat, B. Wara', C. Raja, D. Husnudon, dan E. Sabar. Silakan jawab. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 10 Bapak Ibu. Kita sebagai seorang muslim ketika ada saudara atau teman yang sedang sakit dianjurkan menjenguknya dengan cara A. Bersama-sama supaya rame, B. Datang untuk menghibur dan mendoakannya, C. Membawa oleh-oleh, D. Makan bersama sehingga merasa terhibur, dan E. Memberitahu bahaya penyakitnya. Silakan jawab. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 11. Berikut ini merupakan fungsi ilmu kalam, yaitu A. Untuk menetapkan akidah Islam dalam diri seorang muslim, B. Untuk membantah keyakinan dari orang lain, C. Untuk memberikan solusi kepada orang yang lemah imannya, D. Untuk mempertahankan akidah Islam dalam diri seorang muslim, dan E. Untuk memberikan ketentraman diri dalam diri seseorang. Silakan jawab. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 12. Berikut ini konsep iman menurut golongan Murji'ah kecuali. Berikut ini konsep iman. Sebentar Bapak Ibu. Berikut ini konsep iman menurut golongan Murji'ah kecuali A. Percaya kepada Allah dan Rasul-Nya saja, B. Dasar keselamatan adalah iman semata,
C. Selama masih ada iman di dalam hati, maksiat tidak dapat mendatangkan mudarat atas seseorang. D. Amal atau perbuatan merupakan suatu keharusan bagi adanya iman. Dan E. Amal dan iman bukan merupakan suatu keharusan bagi adanya iman. Untuk jawaban yang tepat silakan ditulis Bapak Ibu. Kita lanjut soal nomor 13. Manusia tidak memiliki kebebasan sedikit pun karena semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan tersebut sesuai dengan keyakinan dari aliran. Saya ulangi, manusia tidak memiliki kebebasan sedikit pun karena semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan tersebut sesuai dengan keyakinan dari aliran A. Qadariyah, B. Mu'tazilah, C. Khawarij, D. Syiah, dan E. Jabariyah. Silahkan jawab. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 14. Pencurian termasuk salah satu perbuatan dosa. Dampak buruk dari peristiwa pencurian adalah A. Pelakunya mendapat pujian dari masyarakat, B. Mendorong perbuatan maksiat, C. Menambah rasa aman, D. Meningkatkan keamanan masyarakat, dan E. Menciptakan kewaspadaan masyarakat. Silakan jawab. 3. Baik Bapak Ibu, kita lanjut soal nomor 15. Agama Islam telah menetapkan ketentuan dengan jelas dalam berpakaian, baik ukuran dan aurat yang harus ditetapkan untuk laki-laki dan perempuan. Di samping itu, Islam menetapkan hal pokok yang lain, yaitu A. Jenis pakaian dan model yang digunakan untuk menutupnya, B. Jenis kesenangan yang digunakan untuk menutupnya, C. Jenis kesempurnaan yang digunakan untuk menutupnya, D. Jenis ketentuan yang digunakan untuk menutupnya, dan E. Jenis keindahan yang digunakan untuk menutupnya. Silahkan jawab. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 16. Perkara yang dapat kita teladani dari putri Nabi Muhammad SAW, Fatimatuz Zahra, adalah A. Ketekunannya dalam bekerja, B. Wanita yang mulia dan agung dan menjadi suri teladan, C. Sedekah dan infaknya, D. Kesungguhannya dalam bermuamalah, dan E. Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan jawab. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 17. Uwais Al-Qarni seorang pribadi yang sederhana. Dia juga seorang yang A. sangat tampan, B. bergelimang harta, C. hidupnya dihabiskan untuk merawat dan mendampingi ibunya, D. selalu mendapat kehormatan, dan E. selalu memperlakukan dengan istimewa. Silahkan jawab. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 18. Memiliki tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membersihkan diri dari perbuatan tercela dan menghiasi dengan akhlak terpuji. Ini merupakan istilah dari A. ilmu teologi, B. ilmu filsafat, C. tasawuf, D. sufisme, dan E. ilmu usuluddin. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 19. Banyak cara yang diajukan oleh para ahli untuk mengatasi problem kehidupan modern yang kompetitif, individual, dan krisis spiritual. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah, saya ulangi,
Banyak cara yang diajukan oleh para ahli untuk mengatasi problem kehidupan modern yang kompetitif, individualis, dan krisis spiritual. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah A. Memahami fungsi tasawuf untuk mengembangkan kehidupan yang berakhlak dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. B. Memahami fungsi ilmu kalam untuk menghadapi kehidupan. C. Menghadapi fungsi akidah untuk menghindari akidah yang sesat. D. Memahami agama agar tidak terjerumus ateisme. Dan E. Memahami ilmu filsafat untuk bekal kehidupannya. Silahkan jawab. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 20. Pernyataan di bawah ini yang merupakan hikmah dari tasawuf modern adalah A. Menjadikan seseorang bersikap lebih dewasa. B. Menjadikan seseorang tenang dalam melaksanakan semua ambisinya. C. Menjadikan seseorang tenang jiwanya dari pengaruh kehidupan modern. D. Menjadikan seseorang bebas berekspresi. Dan E. Menjadikan individu yang kreatif. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 21. Berikut ini adalah beberapa contoh akhlak yang harus dimiliki oleh seorang remaja Islam dalam bergaul, kecuali A. Menyayangi orang yang lebih muda. B. Berteman dengan yang baik. C. Sopan dalam berbicara dan berperilaku. D. Menghormati yang lebih tua. Dan E. Mudah terbawa ajakan teman. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 22, Bapak Ibu. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari perilaku sikap tabzir. Di antaranya adalah A. Dermawan. B. Mengirit anggaran. C. Menabung. D. Menggunakan harta dengan skala prioritas sesuai kebutuhan. Dan E. Menghemat sehemat mungkin. Silakan jawab. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 23. Takziah adalah salah satu perilaku yang terpuji terhadap sesama manusia. Hal yang harus diperhatikan adalah A. Mendoakan yang meninggal dan meringankan beban yang masih hidup. B. Menghabiskan makanan supaya yang hidup senang. C. Bercanda dengan teman supaya tuan rumah terhibur. D. Memberikan bantuan. Dan E. Yang penting datang berkunjung. Silakan jawab Bapak Ibu. 3, 2. Baik, kita lanjut soal nomor 24. Nama Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar al-Ghifari memiliki keteladanan bagi kita dalam membela Islam. Di antaranya adalah sikap kecuali A. Ikhlas. B. Tawakal. C. Dermawan. D. Pemberani. Dan E. Nekat. Silakan jawab Bapak Ibu. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 25. Berikut ini merupakan cerminan seorang mukmin yang mengamalkan sifat Allah sebagai Al-Khaliq, yaitu A. Menciptakan lapangan pekerjaan. B. Memelihara kebudayaan sendiri. C. Menjaga dalam kelestarian lingkungan hidup. D. Melakukan illegal logging. Dan E. Membuka lahan pertanian. Silakan jawab. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 26. Amal soleh adalah pekerjaan yang jika dia lakukan, maka suatu kerusakan akan terhenti atau menjadi tiada. Atau bisa juga diartikan sebagai suatu perkara yang jika dilakukannya diperoleh manfaat dan kesesuaian. Pernyataan di atas adalah pengertian amal soleh secara terminologi atau istilah menurut A. Syekh Muhammad Abduh. B. Muhammad Zamakhsyari. C. Muhammad Iqbal. D. Hurai Shihab. Dan E. Muhammad Abduh. Silakan jawab. 3,
2, 1. Kita lanjut soal nomor 27. Musyawah adalah pengungkapan kalimat yang maknanya sesuai dengan banyaknya kata-kata dan kata-katanya sesuai dengan luas maknanya yang dikehendaki. Tidak ada penambahan atau pengurangan. Pengertian musyawah di atas menurut A. Al-Jarim Al-Mustafa Uswan, B. Imam Aqdlori, C. Al-Jarim, D. Mustafa Uswan, dan E. Quraisy Shihab. Silakan jawab. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 28. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Membuat orang lain senang. 2. Menyingkirkan duri dari jalan. 3. Pekerjaan memenuhi hidup untuk keluarga. 4. Menuntut ilmu. 5. Membantu keluarga yang non-muslim membangun rumahnya. 6. Membangun jembatan bersama. Saya ulangi. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Membuat orang lain senang. 2. Menyingkirkan duri dari jalan. 3. Bekerja memenuhi hidup untuk keluarga. 4. Menuntut ilmu. 5. Membantu keluarga yang non-muslim membangun rumahnya. Dan 6. Membangun jembatan bersama. Yang termasuk amal soleh adalah A. 1, 2, 6, 3, B. 1, 2, 3, 4, C. 6, 4, 5, 2, D. 3, 4, 5, 6, dan E. 1, 6, 5, 4. Silakan jawab. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 29. Banyak keuntungan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa dan beramal soleh, di antaranya A. Penghuni surga dan kekal di dalamnya. B. Terbebas dari cobaan. C. Apapun yang diinginkan langsung terwujud. D. Tidak akan pernah sakit. Dan E. Umurnya yang panjang. Silakan jawab. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 30, Bapak Ibu. Di bawah ini yang merupakan macam-macam ukhuwah kecuali A. Basyariyah, B. Musyawah, C. Insaniyah, D. Watoniyah, dan E. Islamiyah. Silakan jawab Bapak Ibu. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 31. Di bawah ini nama surat dan ayat yang menunjukkan ghadab adalah A. Ali Imran ayat 133 dan 134, B. Al-Hujurat ayat 13, C. Al-A'raf ya ayat 42, D. Al-Hujurat ayat 10, dan E. At-Taubah ayat 11. Silakan jawab Bapak Ibu. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 32. Nomor 32 bonus Bapak Ibu karena tulisannya tidak bisa masuk bahasa Arabnya di sini. Kita lanjut soal nomor 33. Berikut ini adalah adab bergaul terhadap teman sebaya kecuali A. Larangan saling hasut, saling membenci, dan saling membaikot. B. Larangan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. C. Tidak beriksilat. D. Keharaman mengungkit-ungkit pemberian. Dan E. Menjaga rahasia dan tidak menyebarluaskan. Silakan jawab. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 34. Pernyataan berikut ini adalah adab bergaul dengan orang yang lebih tua kecuali A. Tidak berdua di tempat yang sepi, B. Taat kepada kedua orang tua dalam semua perintah selama tidak terdapat kemaksiatan kepada Allah,
C. Hormat dan menghargai keduanya, merendahkan suara. D. Membangun hubungan kekerabatan dari jalur keduanya. Dan E. Mengobati penyakit keduanya. Silakan jawab Bapak Ibu. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 35. Di bawah ini merupakan sifat Imam Ghazali yang perlu diteladani kecuali A. Sangat mencintai ilmu, B. Meninggalkan kemewahan hidup, C. Meninggalkan kesenangan hidup demi mencari ilmu, D. Bermegah-megahan, dan E. Sangat kuat beribadah. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 36. Di bawah ini merupakan sifat keteladanan Ibnu Sina yang perlu diperhatikan kecuali A. Mempelajari ilmu kanuragan, B. Usia 10 tahun sudah hafal Al-Quran, C. Menguasai dasar agama pada usia 10 tahun, nahwu, mantik dan bayan, D. Menghabiskan waktu untuk mempelajari berbagai ilmu, dan E. Menulis buku. 3, 2. Baik, kita lanjut soal nomor 37. Pada umumnya tokoh terkenal memiliki banyak karya yang banyak memberi inspirasi. Berikut ini yang bukan termasuk karya Ibnu Sina adalah A. Al-Khanun Fitib, B. Arba'in fi Usuluddin, C. Al-Urjizah Fitib, D. Mausu'ah Asisifa, dan E. Asbab Hadis Al-Huruf. Silakan jawab Bapak Ibu. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 38. Pernyataan berikut ini yang bukan merupakan perilaku berkompetisi dalam kebaikan adalah A. Membaca Al-Quran setiap hari, B. Memberi sesuatu baik yang masih disenangi ataupun tidak, C. Menafkahkan sebagian harta yang disenangi, D. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan E. Belajar dengan giat dalam meraih cita-cita. 3, 2, 1. Kita lanjut nomor 39. Pernyataan di bawah ini merupakan nilai-nilai positif, berperilaku inovatif, kecuali A. Berpikir ilmiah, objektif, cerdas dan kritis, B. Melakukan kebaikan, C. Berpikir hedonisme, D. Menerapkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, dan E. Berorientasi pada pemanfaatan dan kemasyarakatan. Silakan jawab. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 40. Mengerjakan ujian dengan kemampuan sendiri merupakan sikap A. Dinamis, B. Optimis, C. Inovatif, D. Kreatif, dan E. Observatif. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 41. Seorang yang berjiwa dinamis tidak akan diam berpaku tangan. Hikmah yang didapatkan adalah A. Dapat mendayagunakan kemampuan, B. Berorientasi kemanfaatan dan kemaslahatan, C. Berpikir ilmiah, D. Melakukan perbaikan, E. Akan bekerja keras dalam melakukan usaha, baik yang berhubungan dengan aspek duniawi maupun ukhrawi. Silakan jawab Bapak Ibu. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 42. Di bawah ini nama surah dan ayat yang menerangkan tentang ghibah adalah A. Al-Hujurat ayat 12, B. An-Najm ayat 39-40, C. Al-Insyirah ayat 7 dan 8, D. Al-Insyirah ayat 19, dan E. At-Talaq ayat 3. Silakan jawab Bapak Ibu. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 43. Si A dikatakan oleh si B telah mencuri bukunya, padahal si A jelas tidak mencuri seperti yang dikatakan si B. Berarti si B telah melakukan A. Ghibah, B. Namimah, C. Fitnah,
D. ghasab, dan E. musawwah. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 44. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Mempunyai maksud yang tidak baik terhadap orang lain yang sedang diadu. 2. Suka menjadi provokator. 3. Suka membicarakan orang lain dan fitnah. 4. Menjadi orang munafik atau bermuka dua. Pernyataan di atas merupakan contoh: A. Fitnah, ghibah, C. ghasab, D. namimah, dan E. musawwah. Silakan jawab. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 45. Akibat dari perbuatan namimah adalah A. mendapat teman yang banyak, B. dijauhi musuh, C. disenangi musuh, D. dibenci teman, dan E. memperoleh banyak teman. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 46. Pernyataan di bawah ini merupakan akibat dari perilaku fitnah kecuali A. keharmonisan masyarakat akan terjaga, B. merusak karakter dan nama baik, C. menyebarkan perpecahan dan permusuhan, D. menimbulkan sikap saling membenci, dan E. menyesatkan kebenaran informasi. Silakan jawab Bapak Ibu. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 47. Di bawah ini merupakan upaya mencegah terjadinya fitnah kecuali A. hindari gosip, B. selalu menjaga pikiran positif, C. berhati-hati dalam bersosialisasi, D. dapat memutus tali persaudaraan, dan E. memupuk tali silaturahim. Silakan jawab Bapak Ibu. 3, 2, 1. Kita lanjut soal 48. Di bawah ini beberapa adab membaca Al-Quran kecuali A. mengikhlaskan niat hanya karena Allah, B. membaguskan suara ketika membacanya, C. membaca dimulai dengan isti'adhah serta basmalah, D. membaca Al-Quran dengan khusyuk, dan E. menjauhi makanan haram. Silakan jawab Bapak Ibu. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 49. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Mengucapkan basmalah di awal. 2. Mendahulukan pujian kepada Allah. 3. Membaca sholawat. 4. Meminta ampunan kepada Allah. 5. Mengakui dosa yang dilakukan. 6. Dengan suara yang bagus. 7. Mendapat syafaat. 8. Mendapat pahala. 9. Petunjuk bagi umat manusia. Yang termasuk adab berdoa adalah A. 1, 2, 4, 5, 9, B. 1, 2, 3, 4, 5, C. 9, 8, 7, 6, 5, D. 4, 5, 6, 7, 8, E. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 50 Bapak Ibu, terakhir ya. Nilai-nilai keteladanan Ibnu Rusyid di bawah ini kecuali A. kegigihan mempelajari ilmu fikih, B. kegigihan mempelajari ilmu ushul fikih, C. kegigihan mempelajari ilmu hikmah, D. kegigihan mempelajari ilmu kalam, dan E. menghafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. 3, 2, 1. Alhamdulillah Bapak Ibu, kali ini kita sudah menyelesaikan 50 soal, dan apa yang sudah Bapak Ibu catat silahkan diisikan pada link yang sudah kami sediakan pada Allahu Akbar, Allah